Kami kelompok Sarjana Jiwa Stikes Karya Husada Semarang ingin memberikan pendidikan kesehatan jiwa. Salam sehat jiwa. Pak, saya sebutkan dulu ya Pak ya. 36,2 Pak. Silakan masuk Pak, cuci tangan dulu, monggo. Maaf Pak, untuk tetap jaga jarak nggih, Bapak sini, Bu sini nggih. Ini Pak, referensinya silakan dibaca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, gimana? Baik, sehat hari ini? Ya, alhamdulillah. Di pagi hari ini saya mewakili teman-teman dari mahasiswa Stikes Karya Husada Semarang akan memberikan satu pendidikan kesehatan kepada keluarga pasien, maaf ya Bu, ya, ini dengan gangguan jiwa, yaitu dengan judul peran keluarga dalam perawatan dan pencegahan kekambuhan pasien gangguan jiwa ya. Tapi sebelumnya saya memberikan pendidikan kesehatan dan teman-teman semua, alangkah baiknya saya perkenalkan dulu ya Bu ya. Kami ada 5 anggota dan juga 1 dari pembina kami, yaitu ada Bu Nur Hasanah sebagai pembina ya atau perseptor, ada Mas Yuli Aditama sebagai pemateri, Yuli Aditama Pak, Bu. dan juga ada saya sendiri Yulianto Setiawan sebagai pembawa acara, dan juga Mas Yasir sebagai fasilitator. Pak, Bu. Ada juga Mas Yun Haryadi. Mas Yun Haryadi yang paling kanan Bu ya, itu orangnya Bu. Yun Pak, Yun Ibu. Ya, dan juga Mbak Widianti. Saya Widianti Bapak, Ibu. Ini dan paling cantik jelas ya, karena wanita sendiri. Ya. Adapun dari tujuan yang akan kami sampaikan dari pemateri ini adalah tujuannya setelah mengikuti acara ini, Bapak Ibu semuanya ingin mengetahui dan yang berkunjung di klinik jiwa RSUD Batang mampu melakukan perawatan dan pencegahan kekambuhan pada pasien gangguan jiwa ya, atau pasien dari keluarga Bapak Ibu semuanya. Dan juga ada tujuannya lagi setelah mengikuti pendidikan kesehatan ini, diharapkan nanti Bapak Ibu selama 30 menit Bapak Ibu nanti bisa mengerti dan juga ada manfaatnya dan mampu menjelaskan apa yang telah kami sampaikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke Pak. Ya, untuk materi dari pencegahan kekambuhan ini yaitu ada pengertian, ada penyebab, gangguan ciri-ciri dan gejala kekambuhan, serta yang terpenting adalah peran keluarga dalam perawatan dan mencegah dari kekambuhan gangguan jiwa yang terulang. Nah Bapak Ibu semuanya, ini harus diingat, ini ada pesan 3M ya. 3M itu kita karena ini masa pandemi ya, semoga pandemi ini cepat berakhir ya Bu ya. 3M itu yang pertama Ibu, yuk siapkan selalu memakai masker seperti saya ya, seperti teman-teman semua ini memakai masker semua. Terus yang kedua, mencuci tangan pakai sabun ya Bu ya, tadi yang sudah diajarkan sama sebelum masuk ke sini ya Bu ya. Ya, untuk yang ketiga adalah menjaga jarak. Benar ini Bapak, 1, 2 ya, 1,5 meter ya. Oke, baik. Untuk materi peran keluarga dalam perawatan dan pencegahan gangguan ini nanti akan disampaikan ke teman saya Bapak Ibu ya. Untuk Bapak Aditama ya, Pak Yuli Aditama, monggo saya persilakan langsung saja Bu ya. Monggo saya persilakan. Selamat Pak. Iya. Saya Yuli Aditama, namanya bisa dipanggil Adi. Saya ini dari program profesional Stikes Karya Husada Semarang. Oke. Ini menurut kamu nyuwun wektalipun 30 menit. Ini makanya bagi berbagi ilmu, berbagi pengetahuan. Ini nek kula lagi bocor. Saya lagi bocor Jawa apa bahasa Indonesia? Ini nomornya nggih. Indonesia. Ya Indonesia mawon. Indonesia mawon ya. Baik, ini kita dari tim Stikes Karya Husada Semarang, program profesional. Ini nanti kita akan bincang-bincang sebentar mengenai
bagaimana cara mencegah kekambuhan atau perawatan yang baik di rumah itu seperti apa. Bagaimana caranya agar keluarga kita itu yang sudah berobat ya sembuh, tidak kambuh ya, sembuh tanpa kambuh, yang seperti itu. Nah, kita masuk ke materinya sekarang. Bagaimana peran keluarga untuk melakukan perawatan yang baik dan pencegahan kekambuhan pada pasien dengan gangguan jiwa. Nah, yang pertama, gangguan jiwa itu apa sih? Gangguan jiwa itu adalah suatu perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada fungsi jiwa tersebut yang menimbulkan penderitaan pada individu dan atau hambatan dalam melaksanakan peran sosial. Ya, jadi ada gangguan misalkan ada bisikan atau mungkin ada suara-suara seperti itu ya. Nah, itu akan menyebabkan hubungan kita dengan teman kita ya, dengan keluarga kita itu menjadi kurang karena kita sibuk dengan urusannya sendiri ya, yang sebenarnya tidak perlu, tidak ada. Gitu ya. Jadi salah satu contohnya. Sebenarnya di rumah masih Pak dengar suara-suara. Sudah. Apalagi kadang-kadang tapi sedikit. Ada sedikit. Ya. Enggak pengaruh, sudah enggak pengaruh. Sudah enggak pengaruh. Dilawan gitu ya. Kalau misalnya keluarga kerja, tinggal kerja, betul. Nanti ada salah satunya nanti itu. Nah, ini faktor-faktor yang menyebabkan kenapa keluarga saya bisa mengalami gangguan jiwa. Nah, yang pertama itu adalah faktor organobiologis. Adalah gangguan yang disebabkan karena ketidakseimbangan hormon yang ada di dalam otak. Nah, ketidakseimbangan hormon ini akan menyebabkan rasa bahagia yang terlalu berlebihan atau rasa sedih yang terlalu berlebihan. Kemudian yang kedua adalah faktor psikoedukatif. Ini apa? Interaksi ibu atau ayah dengan anak misalkan, ya sering memarahi anak, ya persaingan antar saudara kandung misalkan, wah kakangannya aku kok putih, aku kok ireng, misalkan seperti itu. Nah, itu dipikir, ada yang dipikir terus. Nah, akhirnya itu menyebabkan gangguan jiwa. Tingkat perkembangan emosi tiap individu berbeda ya. Jangan punya putra, punya saudara itu level emosinya beda-beda. Ada yang sabar gitu Pak ya. Ada yang suka marah-marah, kan macam-macam. Nah, ini perbedaan ini kadang kalau kita tidak menyikapinya dengan lapang dada, nanti akan menyebabkan kita tertekan dan mengalami gangguan jiwa. Kemudian faktor sosial kultural. Nah, ini pola pengasuh anak ya. Ini contohnya ini. Nah, sedang dididik atau dimarahi kalau tidak bisa gitu kan. Anak itu harus dididik dengan baik, dikomunikasikan dengan baik. Kita aja mungkin yang dewasa sudah dewasa, kalau kita belajar sesuatu tidak bisa kemudian dimarahi, nah itu kan akan menyebabkan kalau orang yang tidak kuat itu tertekan. Nanti ngalamun nanti dengar bisikan-bisikan, nah macam-macam ya. Nah, kemudian tingkat ekonomi, kemiskinan ada. Makanya kita kalau di dalam agama diajarkan ya, kalau kita selalu melihatnya ke bawah. Jadi ada orang yang lebih susah daripada kita. Tidak dongak terus, stres. Kalau aku tutup TV panas, kalau aku tutup mobil meriang, ya. Kalau aku tutup rumah opnam. Nah, ini ciri-cirinya. Ciri-cirinya saya yakin karena panjenengan sudah biasa bersinggungan ya, ketemu saudara-saudara di sini ya, dianggap saudara ya, kalau ketemu di sini kita anggap saudara. Perubahan dalam pemikiran keluarga kita, tiba-tiba dia kok suka marah-marah. Nah, ini ada kemungkinan di sana. Ya, perubahan perilaku, marah tanpa sebab nih. Tiba-tiba ngurung diri di kamar sendirian, melamun. Nah, itu yang bahaya. Tidak mengenali orang, tidak tahu ini suaminya, ini istrinya. Justru kenal pokoknya. Betul. Wah, urusan ini dewi-dewi. Nah, itu. Bicara kacau, ngomong boh. Nah, yang tahu kan orang lain. Nah, kalau dirinya sendiri mungkin merasa tidak, karena mungkin ya ada yang diajak bicara menurut dia ya, padahal kan tidak ada. Nah, ini bicaranya kacau, bicara sendiri akhirnya. Orang yang di sebelahnya tidak diajak bicara. Nah, ini bagaimana kita sebagai keluarga bisa merawat keluarga kita agar yang sudah sakit tadi diberi obat, pulang sembuh tanpa kambuh ya.
Nah, yang pertama sering berhubungan dengan pasien. Pasien ini keluarga kita, di sini juga keluarga kita, ya saling berinteraksi, ngobrol. Kalau ada masalah saling diceritakan, ini saya ada masalah, ya. Jenengan di rumah mungkin punya orang-orang yang dipercaya. Begitu juga keluarga jenengan, misalkan yang tadi terjadi gangguan jiwa, itu juga punya orang yang dipercaya. Nah, seandainya ada yang dipercaya, kalau beliaunya cerita, ya sudah didengarkan saja. Dengan cerita itu menjadi plong, ya, rasanya dia mengurangi beban yang ada di pikiran. Kemudian keluarga adalah pemberi perawatan utama. Kami di sini ketemu panjenengan itu berapa menit? Tidak lama. Dokter mungkin hanya memberikan obat, kita hanya memberikan nasihat, tapi kita sudah kontrak paling lama 30 menit, ya. Lah panjenengan di rumah dengan keluarga, wah itu 24 jam ketemu terus, kecuali kalau pas kerja, pas tidur, tidak, gitu ya. Jadi yang paling dekat dengan pasien adalah panjenengan semua. Jadi panjenengan nanti yang harus bisa mempengaruhi pasien tersebut untuk berpikir positif, ya. Suudzon, tidak boleh suudzon, ya, harus husnudzon, berprasangka baik. Kemudian pengertian dan kerjasama keluarga, ya, jadi saling pengertian. Kalau misalkan dia baru pulang ke rumah, baru kerja, ya jangan diceritai hal-hal yang membuat jengkel, membuat marah, ya, nanti malah tambah emosi. Contoh bapaknya capek-capek pulang kerja, ibunya cerita langsung nih, Pak, itu Pak, anakmu tadi pecahin gelas, pecahin piring, ya. Nanti ditahan dulu, biar istirahat dulu, dan nanti kalau sudah diceritain. Jadi biar tidak emosi. Itu salah satu contoh pengertian. Kemudian memerlukan perlakuan yang manusiawi. Jadi orang-orang itu di sekitar kita kadang menganggap orang yang sudah kena gangguan jiwa, periksa ke klinik jiwa itu dianggap wah kayak kurang beres, jangan kayak iya, lah itu nggak boleh. Kalau orang sudah berobat, sudah sembuh, ya sudah, kita harus memperlakukan sesuai bagaimana mestinya, ya. Jadi jangan sampai ada pemikiran bahwa wah orang itu nggak bisa lagi diajak omong, orang itu nggak bisa lagi diajak bersama, jangan seperti itu. Kita harus memberikan porsi-porsi di mana yang dia bisa. Wah, dia pinternya apa? Dia pinternya masak. Ayo masak. Nah, diberi kepercayaan. Aku tolong masak kira-kira. Nah, misalkan seperti itu. Nanti kalau dia berhasil, beri pujian. Nah, itu adalah cara-cara kita untuk memberikan aktivitas yang bermanfaat dan termasuk tadi kerjasama tadi, ya. Nah, kemudian dukungan penuh dari orang sekeluarga. Ini minimal sekeluarga. Kalau masyarakat yang jauh kan, ya bisa saja dia mikirnya macam-macam. Tapi kalau keluarga sendiri harus memberikan pikiran yang positif, harus saling mendukung. Kamu sudah minum obat, sudah kamu sudah sembuh. Kamu harus beraktivitas seperti biasa. Seperti tadi Bapak nyuruh, kerja aja, bawa kerja, bawa ini, gitu ya. Jadi ada aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Jadi dari pikirannya menjadi kacau lagi. Itu harus dijaga. Nah ini hasil penelitian di luar sana. Itu tahun pertama pasien itu kambuh itu 50%, Bapak Ibu. Separuh setelah berobat di rumah sakit, mondok ini ya, pulang itu kambuh lagi. Kenapa? Karena keluarganya tidak mendukung. 70% di tahun kedua, karena keluarganya juga tidak mendukung. Nah, harus saling mendukung. Sembuh tidak, bisa sembuh tidak, sembuh, gitu ya, bisa sembuh. Yang penting pikiran kita yang positif. Nah ini gejala-gejalanya, ya, tapi menjadi ragu-ragu dan serba takut, mau apa-apa ragu-ragu, ya, takut. Dan kemudian tidak nafsu makan. Sukar konsentrasi apa? Maksudnya pikirannya ke sana-sana. Mikir iki, seperti itu, ya. Sulit tidur. Kemudian depresi. Depresi ini apa? Seperti tadi itu, anak yang nggak bisa kemudian dimarahi. Nah dia jadi minder,
ya, depresi itu tertekan gitu ya, pikirannya menarik diri, akhirnya ngurung diri di kamar. Kenapa? Enggak apa-apa, tadi dimarahin kok, misalkan seperti itu ya, tapi karena efek marah-marah jadi nyambung. Nah, ini peran keluarga dalam mencegah kekambuhan. Ini hal-hal yang biasanya membuat kambuh. Yang pertama, bermusuhan, saling jengkel-jengkelan. Mulai jengkel-jengkelan, pikirannya sudah macam-macam. Ya, mikirnya suudzon terus. Kayak memang marah aku, kayak mesti sih ngerasanya aku. Kayak ngomong bisik-bisik, mesti sih ngerasanya aku. Nah, misalkan seperti itu, nggak boleh, harus punya pikiran yang positif. Ya, mengkritik. Jadi misalkan istri masak, ya terlalu asin, wah dikritik sudah ngomel-ngomel bapaknya. Nggak boleh seperti itu, ya. Karena ibu itu sudah mencurahkan kemampuannya untuk masak. Besok lagi kalau masak, garamnya dikurangi ya Bu. Nah ini enak apa enggak Pak? Ya enak, tapi besok lagi dikurangi sedikit ya, biar asinnya agak sedikit berkurang. Itu contohnya. Kalau ada sesuatu kritik boleh, tapi dengan cara yang baik. Kemudian tidak ramah, ya tidak ramah, tidak saling menghargai. Kemudian banyak menekan, kamu tuh harus ini, kamu harus ini, harus ini, harus ini. Ya, sesuai kemampuan, biar pikirannya tidak tertekan. Kemudian menyalahkan. Nah, tadi misalkan dia tidak sengaja nih jatuhkan piring, kok sudah disalah, kamu tuh memang seperti itu bawaannya, terus seperti itu. Ya. Itu yang kadang-kadang akan membuat pasien tadi kambuh. Nah, kemudian ini adalah hal-hal yang harus dilakukan keluarga dalam perawatan pasien. Yang pertama, memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, kebutuhannya apa? Dicukupi. Kalau misalkan tidak ada, ya Siti, Brian Siti, gitu ya, susah, yuk dipikul bareng. Kalau tidak ada, kita usaha bareng, diajak. Ingin apa? Ingin sego goreng. Kok orang duit, ya wes, nggak harus sego goreng dewe. Ayo masak bareng. Nah, seperti itu. Latih kegiatan sehari-hari. Sukanya apa? Bapaknya misalnya, ibunya sukanya apa? Oh, sukanya mau lipet-lipet kerdus, misal ya. Nah itu kan tuh yang lipet kerdus punya sarung itu kan ada, nah, lumayan itu. Satu kerdus harganya Rp5. Nah, jadi aktivitasnya bermanfaat. Bisanya apa? Bersih-bersih. Ya sudah, bersih-bersih. Barangkali ada tetangga yang butuh, nah, bisa dibantu bersihnya ya? Bisa. Oh iya, nah itu bermanfaat. Aktivitas yang bermanfaat apa? Bantu komunikasi yang teratur. Jadi jangan saling diem. Kalau ada keluarga kita yang kemudian mengalami gangguan-gangguan seperti tadi, jangan malah didiamkan, diajak bicara, diajak dongeng. Ini ngopo? Cerita, jadi disuruh cerita. Kenapa? Dia bisa jadi seperti itu. Kemudian libatkan dalam kelompok. Maksudnya apa? Tadi bekerja bersama-sama, itu pikirannya nanti jadi terbuka. Misalkan rumahnya dekat dengan musola, sholat berjamaah, azan. Jadi kan ketemu terus itu, ketemu orang-orang terus itu, 5 waktu ketemu terus. Jadi pikirannya nanti terbuka, nggak mikirnya cepet aja di situ. Nah, ini yang utama tadi yang saya sampaikan, berikan pujian untuk hal baik yang dia lakukan. Kalau ibu sudah masak dengan capek-capek tadi, ya Bapak, terima kasih ya Bu untuk masakan hari ini. Begitu juga ibu, kalau misalkan bapaknya pulang kerja sudah capek-capek, hasilnya hari ini cuma sedikit, ya alhamdulillah ya Pak, hari ini walaupun sedikit kita ada rezeki. Nah, jadi saling memahami, tidak ada menyalahkan seperti tadi ya, jadi saling memahami. Sudah selesai, matur nuwun, seperti itu. Jadi ceritanya seperti itu ya, Bapak Ibu. Harapan kami yang masuk ke klinik jiwa ini pulangnya ya dengan sembuh, sehat seperti sedia kala, tidak ada gangguan-gangguan lagi.
pasien-pasiennya. Oke, silakan. Kalau jalan berapa tahun kan sembuh. Iya. Itu kalau nggak minum obat gimana? Nah itu tadi ya. Jadi kita harus kontrol rutin. Obat itu nanti akan ditentukan dosisnya oleh dokter. Ya, nanti ada keluhan atau tidak. Jadi obat itu harus selalu diteruskan sesuai dengan petunjuk dokter. Ya, karena nanti dokter akan mengetahui nih, oh bapak ini kan menurut bapak ini sembuh ya. Oh ternyata dari penilaian kita, oh ya memang sembuh pak. Tapi sembuhnya ini harus terkontrol dengan obat. Sembuh tidak? Ya sembuh. Kan sembuhnya apa? Sembuhnya itu kita bisa berinteraksi dengan orang lain, kita bisa bekerja, kita bisa menafkahi keluarga. Itu sembuh. Oh, seperti orang flu ya pak ya. Flu minum obat sembuh sudah, misalnya seperti itu. Ya, ini penyakit yang harus dikontrol dengan obat. Dan nanti penghentian obat atau pengurangan dosis obat itu akan ditentukan oleh dokter. Harapannya apa? Biar tidak tambah parah. Seperti orang hipertensi, itu dia harus minum obat terus. Diabetes. Ya, diabetes, hampir sama seperti itu bapak. Nah, nanti yang menentukan, oh cukup pak, oh terus, oh dosisnya dikurangi. Itu adalah nanti fungsi dari dokter ketika panjenengan kontrol. Jadi pikiran kita sembuhnya itu bukan kemudian tidak minum obat, tapi sembuhnya kita itu kita bisa beraktivitas dengan lancar, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah itu kita namanya sembuh, gitu lah ya. Baik, terima kasih. Ibu mungkin ada pertanyaan? Ada lagi yang ditanyakan? Ampun, kalau Ibu mboten akan Ibu ada keluhan apa kalau di rumah? apa mboten enten sing perlu ditanyakan dokter. Tidak ada. Ya, yang penting nanti saling mendukung ya Bu ya, sama keluarga dengan keluarganya. Jadi yang sakit harus didukung. Ya berarti kalau sudah sembuh minum obat terus. Kalau sudah sembuh minum obat. Tapi sembuhnya kita itu ketika kita bisa bermanfaat sebagai seorang istri, kita bisa berbakti pada suami, itu sembuh ya. Obat ya harus selalu diminum sesuai anjuran dokter ya. Jadi biasanya misalkan minum obat 3, nah nanti oleh dokter misalkan dikurangi, ya kita mengikuti sesuai petunjuk dari dokter. Nah intinya bapak ibu keluarga yang sakit harus selalu kontrol agar terkontrol, sembuh tadi kita bisa bermanfaat buat orang lain. Itu bapak cekal, matur nuwun, terima kasih waktunya. Mohon maaf apabila kita ada tutur kata yang kurang berkenan ya Pak nggih. Semangat terus Pak nggih. Ya, demikian Bapak Ibu semuanya acara penyampaian pendidikan kesehatan untuk peran keluarga dalam perawatan dan pencegahan kekambuhan pasien gangguan jiwa. Bapak Ibu bagus semua yang sudah mengerti, sudah ada tanya jawab yang bagus, diskusi kita berhasil ya Bapak Ibu, semoga bisa diterapkan nanti di rumah. Semoga keluarga Bapak Ibu semuanya tidak ada yang mengalami kekambuhan ya. Kami dari kelompok mewakili, saya atas nama pribadi mewakili dari kelompok, mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga terima kasih atas hasil bagus semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal kan